Saya teringat dengan satu kalimat yang menarik dari sosok MH Ainun Najib mengatakan bahwa di satu titik dia mengatakan, aku sudah tidak percaya dengan manusia jenis dan model apapun yang mengajarkan tentang keabadian dan kesejatian gitu. Kalimat itu cukup menamparku gitu bahwa ternyata memang eh tidak selama-lamanya kita perlu menghabiskan waktu untuk kemudian mencari-cari guru spiritual eksternal gitu. Ada satu kalanya kita benar-benar harus berhenti dan berguru kepada diri kita sendiri gitu. Itu bagaimana Teh Feby? Guru sejati yang paling sejati sebetulnya itu adalah diri kamu sendiri sebetulnya. Aku pribadi di titik aku yang sekarang, aku nggak ngelihat ada guru lain selain kesejatian diri sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung teman-teman yang live di TikTok. Kali ini seperti biasa rutinan tiap minggu, setiap Selasa siang gitu ya. Kita ada semacam kayak diskusi Selasa siang gitu ya. Singkatannya yang paling pas mungkin disenang gitu kira-kira ya, bersama Teh Oh, Feby dan teman-teman alumni di kelas Badan Revolution. Ada Mbak Fiona, ada Ibu Ani, Alfian, ada Mbak Nanin. Terima kasih semuanya udah join. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pengalaman-pengalaman indah teman-teman setelah berproses belajar bersama, latihan bersama di Badan Revolution, mungkin ada beberapa hal yang perlu untuk kemudian kita elaborasi lagi lebih detail gitu ya bersama dengan Teh Feby. Mungkin Teh Feby juga punya eh, beberapa hal mungkin yang selama ini mungkin belum pernah diutarakan karena dalam hidup itu kan biasanya gini Teh. hmm, Ada banyak hal yang kita ini kan nggak bisa menyenangkan banyak orang gitu ya. Pada prinsipnya itu kita itu nggak pernah bisa menyenangkan semua orang gitu. Sehingga pasti di dalam perjalanan ada saja orang-orang yang mungkin tidak sepemahaman, tidak sefrekuensi dengan kita gitu. Misalnya eh dirimu misalnya punya pasangan nih, punya pasangan, terus kemudian dari pasangan itu ada komitmen-komitmen yang kemudian diingkari nih misalnya, terus kemudian memutuskan untuk pisah, terus kemudian menjelek-jelekan dirimu gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan mungkin saja terjadi di dalam kehidupan teman-teman semuanya. Atau misalnya kita dulu bersahabat, tapi karena ada hal yang diingkari, ada komitmen yang tidak ditepatin, terus kemudian muncullah perselisihan pendapat itu, eh, akhirnya kemudian menjelekkan lah, menghujat lah, mencaci maki lah. Nah, hal-hal seperti ini setiap pribadi kalau kemudian tidak memiliki semacam kayak prinsip hidup yang jelas, maka dia akan gampang terbawa. Nah, kalau biasanya eh, aku pribadi nih Teh, nanti mungkin Teteh bisa sharing juga pengalamannya ya. Kalau aku iya, sendiri gitu, perjalanan hidup tuh mengajarkanku untuk senantiasa ya udahlah ya, misalnya ada kayak gitu, misalnya aku punya dua sahabat, mereka pacaran, terus mungkin ada hal apa yang sekiranya nggak cocok, pisah terus saling menjelekan, terus aku kena dampaknya sedikit gitu, misalnya hal-hal kayak gitu tuh aku nggak pernah masukin di dalam pikiran, apalagi di dalam hati gitu ya. Paling-paling aku taruh di bawah telapak kaki lah gitu kira-kira gitu. Yang model-model kayak gitu gitu. Sehingga aku selalu berkata sama diriku, biarkan aja lah ya. Biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu gitu. Kita kafilahnya, mereka anjingnya. Itu tuh perasaan tuh menjadi lebih tenang gitu. Sehingga kita tetap produktif gitu. Itu satu. betul. Yang kedua, ketika kemudian kita dihadapkan pada situasi yang sulit misalnya Teh. Aku selalu membisikkan kepada diriku bahwa semuanya akan berlalu gitu. Semuanya akan berlalu gitu. Dan itu
sangat 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 membantu sih, karena aku meyakini sekali bahwa setiap masa sulit tuh selalu punya tanggal kedaluarsanya gitu. Sehingga oh ya sudah lah ya, semua akan berlalu gitu, all is well gitu. Dan yang terakhir, ketika kemudian aku punya sebuah gagasan dan diragukan gitu, atau kemudian mengerjakan sesuatu tapi kemudian mendapatkan semacam kayak tantangan gitu ya, aku selalu berkata, ya udah, waktu yang akan menjawab gitu, time will tell gitu. Nah, tiga kalimat seperti itu tuh menurutku secara pribadi itu sangat berpengaruh positif gitu terhadap jalan hidupku gitu, sehingga aku nggak perlu ngurusin hal-hal yang sepele gitu. Nah, sekarang dari perspektif dan perjalanan hidup Teteh mungkin ya, ini perlu untuk dielaborasi. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kemudian ini bisa mengedukasi, menginspirasi dan menggerakkan teman-teman untuk tetap tidak goyah dengan tujuan kita masing-masing gitu. Seperti itu, Teh. Silakan. Pembukaannya keren Mas Hendra, karena apa yang tadi Mas Hendra sampaikan itu hari-hari, maksudnya bagian dari pengalaman hidup yang kayaknya hampir semua orang melewati itu deh, termasuk aku gitu. Termasuk aku juga melewati itu. Jadi kalau dari sisi aku, Mas, aku betul-betul mempelajari satu judul hidup dalam melihat sisi kesadaran yang sudut pandangnya tuh belajar untuk memasuki sisi kebijaksanaan untuk memandang dunia gitu. Jadi cara pandangnya nggak hanya sekedar bagaimana perasaan aku, pikiran aku merespon itu, tapi bagaimanakah sudut pandang bijaksana melihat kehidupan ini. Nah, untuk yang pertama yang tadi Mas Hendra tanyain TVB, gimana sih TVB melewati perjalanan hidup jika misalnya ada satu situasi yang mungkin difitnah, mungkin yang tadinya bersahabat terus jadi pecah, mungkin yang tadinya kita sahabatan komitmen terus jadi ada sesuatu yang nggak komit atau jadi menjelekkan satu sama lain gitu. Itu terjadi, Mas. Itu terjadi di realita hidupku di 2025, mungkin di bulan November, Desember 2025 itu terjadi, Mas. Jadi kalau dari aku, Mas, apapun yang terjadi, ya itu dia. Aku selalu pegang prinsip yang selalu aku bilang. Abaikan realita, yang penting respon. Mengabaikan realita bukan berarti mengacuhkan untuk tidak care merespon segala situasi, bukan. Tapi aku nggak mau melekat sama situasi itu. Jadi ada satu prinsip, Mas, dalam kehidupan aku, bahwa di dalam kehidupan ini, itu ada hukum keseimbangan, Mas. Ada hukum keseimbangan, di mana tubuh ini kan dia adalah sebuah ruang jiwa ya, Mas ya, yang harus mengalami semua spektrum rasa kan. Ada sesuatu yang nyaman, entah dia diperlakukan baik, entah dia mungkin dipuji, entah dia diperlakukan asik. Tapi dalam kehidupan ini akan selalu ada hukum keseimbangan kayak gitu, Mas. Di mana kita berteman, awalnya teman baik, tiba-tiba temen ngejelekin, misal. Awalnya kita sekamar, sekasur, bareng-bareng, satu tim misalnya ya, tiba-tiba di belakang ngejelekin, terus kita kaget gitu ibaratnya. Itu aku alami, Mas. Dan aku melihat itu sebagai sebuah sudut pandang dari sisi aku yang aku harus selalu belajar untuk bijaksana dalam melihat realita kehidupan ini, melihat kehidupan ini dalam sudut pandang dunia, cara pandang tuh yang benar gitu. Dalam pemahaman ya itu tadi, ada hukum keseimbangan. Ketika momen tertentu mungkin aku dipuji sama anak aku, dipuji sama keluarga aku, di sisi lain ada keseimbangannya. Ada yang ngejelekin, ada yang memfitnah, ada yang komit, ada yang nggak komit. Jadi aku melihat dua realita itu biasa aja. Maksudnya ya nggak apa-apa, emang udah hukum keseimbangannya kok kayak gitu. Jadi nggak terlalu aku pikirin. Walaupun kaget pertama iya, kenapa ya begini misal. Tapi aku lebih gini, Mas, ketika ada situasi nggak nyaman terjadi, aku lebih satu, aku introspeksi dulu gitu.
kenapa ya dia jelekin aku, atau kenapa ya seseorang komplain misalnya sama aku. Step pertama yang aku lakukan, aku introspeksi dulu. Tunggu, aku ada salah apa ya? Ada sisi apa yang harus aku perbaiki? Kalau aku dapat clue, hikmah atau pelajaran dari situ, ya aku perbaiki dari sisi aku gitu. Tapi kalau dari sisi materi Bandan Revolution, pelajaran, apa yang terjadi kan sebenarnya pantulan aku juga. Jadi biasanya pertama aku introspeksi dulu, kedua kalau benar-benar itu rasanya sakit dan gak nyaman, aku rilis. Aku duduk sama rasa itu, aku sadari, aku duduk merasakan rasa, aku terima, aku rasakan penuh, lalu aku alirkan, aku lepaskan, nggak aku melekat sama itu. Jadi ketika misalnya ada orang dekat, teman dekat, tim dekat, atau yang sifatnya itu di luar dugaan aku gitu ya, entah dia memutuskan hubungan, entah itu nggak komit, entah itu ngomongin, entah itu apa, dan itu terjadi dalam realita hidup aku gitu. Di 2025 kemarin-kemarin tuh terjadi, Mas. Dan yang aku lakukan ketika situasi itu terjadi, pertama, aku diem dulu untuk introspeksi. Kenapa kayak gini? Aku ada salah apa ya? Ada salah kata kah? Ada salah komit kah? Ada salah apa? Temuin dulu titik itu aku ketemu, aku perbaiki dulu. Oke, berarti aku harus perbaiki. Kedua, aku introspeksi untuk ngecek. Kalau aku sakit banget, kalau aku sedih banget, artinya aku ke-trigger. Artinya ini tukang pos yang membawa pesan. Pesannya apa? Yang gue rasain apa? Gue kesel, gue kaget, gue marah, gue shock, gue kecewa misalnya. Ya udah, gue duduk dulu sama rasa kecewa itu. Jadinya buat aku, Mas, apapun realita yang muncul dalam kehidupan aku, itu sesuatu yang aku lihat sebagai satu sisi pelajaran yang ujung-ujungnya aku harus perbaiki diri aku di dalam. Dan ketika itu terjadi, entah itu fitnah, entah itu benar atau itu enggak situasinya, aku melihat itu sebagai sebuah keutuhan dalam kehidupan. Hukum keseimbangan. Ada dipuji, ada dicela. Ada bersama, ada pergi, gitu loh. Ada bareng-bareng, iya memang ada pisah gitu. Sama kayak aku sama suami aku, ada bareng-bareng kita menikah, juga ada selesainya. Entah selesainya bercerai, entah selesainya kayak aku sama suamiku, dipisahkan oleh takdir kematian gitu. Dua hal itu kita harus udah siap gitu. Dan harus betul-betul menyadari, oh iya, ada hukum keseimbangan. Jadi udah nggak lagi mempermasalahkan kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kenapa kamu begitu ya kamu. Aku nggak beri energi tubuhku untuk larut ke sana. Kenapa? Karena di mana kamu memfokuskan sesuatu, disitulah energi mengalir, disitulah realita terbentuk gitu. Aku sadar banget itu. Tapi ya itu tadi aku bilang, aku tetap harus ngambil pelajaran dari situ. Kenapa dia kayak gitu? Oh berarti mungkin aku harus ada yang aku perbaiki. Entah akunya nggak komit, entah akunya belum melangsungkan sesuatu sehingga ada respon-respon yang nggak nyaman. Itunya aku harus ketemu dulu untuk aku perbaiki. Nggak bisa langsung udah aku abaikan aja. Enggak kalau aku. Aku tetap oke, aku harus perbaiki. Pertama, kedua, oh gue berarti harus rilis. Sisi lebih luas lainnya, ini hukum keseimbangan. Kita nggak akan terlepas dari itu. Dan itu aku nyaman banget tuh, Mas, dengan pola cara berpikir seperti itu. Dan betul yang Mas Hendra bilang, segalanya itu ada waktu expired-nya. Nggak selamanya terjadi kayak gini. Tapi si expired itu, Mas, ya, selesainya permasalahan itu tergantung, Mas. Kalau kita bisa introspeksi sisi apa yang perlu kita perbaiki, dia akan lebih cepat selesai. Tapi kalau misalnya kita masih kenapa ya dia begini, kenapa dia begitu, malah loopingan yang selesai, Mas. Dan akan berlarut-larut, berputar terus dalam rasa itu. Jadi kalau dari sisi aku kurang lebih kayak gitu. Dan untuk masalah apa yang aku lakukan, pembuktian dan lain-lain, aku lebih banyak melepaskan, Mas. Kayak misalnya aku sama kamu, Mas, ada kelas bersama nih, Bandan Revolution. Hasilnya, prosesnya, dan lain-lain, itu nggak sama sekali aku pikirin, Mas. Aku bener-bener ngosongin gitu, lepasin aja. Just do the best yang bisa aku lakukan aja. Aku nambah pembelajaran, bacaan, tambah lihat lagi materi seperti yang udah kita lakukan gitu. Kita perbaiki, tapi hasil
keinginan aku, harapan dan lain-lain itu udah lepasin, udah nggak ada ekspektasi, dia udah lepas aja, just do my best aja, gue lakukan yang terbaik dari sisi gue, hasilnya lepasin. Kayak gitu deh Mas, kurang lebih prinsipnya. Jadi lebih ringan sih ngejalanin hidup ini. Iya, jadi memang setiap individu harus menemukan metode yang paling pas dan paling nyaman ya untuk seperti yang dilakukan sama Teteh tadi, sehingga apapun yang muncul di perasaan, apapun yang muncul sensasi-sensasi yang nggak enak tuh bagaimana kemudian kita bisa merilis dan melepaskannya, dan yang terpenting itu tidak mengganggu perjalanan kehidupan kita gitu ya. Nah, terus ini di Ngaji Roso itu kan banyak sekali Teh guru-guru spiritual yang sudah didatangi gitu. Dan tidak sedikit juga yang teman-teman subscriber yang benar-benar dekat tuh kadang lucu, mereka curhat kan. Oh iya ya Mas ya, kok apa tuh namanya, eh ada yang aku kok jarang ya menemukan sosok guru spiritual seperti Pak ini yang benar-benar tulus. Terus kemudian setelah kenal dekat nih sama Pak ini, komentarnya, ternyata selama ini kita itu mengagung-agungkan guru spiritual tuh karena kurang deket aja mengenalnya gitu. Posisi kita terlalu jauh gitu. Ketika kemudian kita sudah deket, terus mengenal sisi manusianya, akhirnya loh sama-sama aja ya, ternyata orang tuh nggak perlu kita harus bertaklid, harus memuji-muji gitu. Jangan-jangan kita terlalu memuji orang, guru spiritual atau apapun itu karena kita belum kenal dia terlalu dekat gitu. Nah, mungkin Teh Feby perlu memberikan brainstorming barangkali ya, bahwa guru spiritual itu juga manusia loh. Apalagi kemudian zaman sekarang ya, media sosial di mana-mana gitu, label guru spiritual, label coach itu bisa disematkan kapanpun gitu, oleh siapapun dengan kepentingan bagaimanapun gitu. Nah, bagaimana kemudian Teteh mengedukasi teman-teman supaya kemudian saya teringat dengan satu kalimat yang menarik dari sosok MH Ainun Najib, mengatakan bahwa di satu titik dia mengatakan, aku sudah tidak percaya dengan manusia jenis dan model apapun yang mengajarkan tentang keabadian dan kesejatian gitu. Kalimat itu cukup menamparku gitu, bahwa ternyata memang eh tidak selama-lamanya kita perlu menghabiskan waktu untuk kemudian mencari-cari guru spiritual eksternal gitu. Ada satu kalanya kita benar-benar harus berhenti dan berguru kepada diri kita sendiri gitu. Itu bagaimana Teh Feby memberikan penjelasan tentang hal ini supaya kemudian tidak banyak waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial yang dihabiskan teman-teman semuanya hanya untuk menemukan guru spiritual di luar diri kita gitu. Gimana Teh? Setuju sama MH Ainun Najib itu Mas Hendra. Sangat setuju sekali. Guru sejati yang paling sejati sebetulnya itu adalah diri kamu sendiri sebetulnya. Aku pribadi di titik aku yang sekarang, aku nggak ngelihat ada guru lain selain kesejatian diri sebetulnya. Jadi kalaupun aku bercerita, aku pernah belajar ke guru filsafat, pernah belajar sama Geshe Michael, pernah belajar ke sini, ke sini, ke sini. Jadi kan sebetulnya aliran kesadaran ini bisa lahir lewat tubuh mana aja, Mas. Bahkan bisa lahir dari seorang teman, bahkan bisa masuk di seorang sahabat atau anak kita sekalipun gitu, misalnya. Pembelajaran itu sebetulnya ketika kita bilang guru, dari pemahaman aku ya, sejujurnya nggak ada sosok manusia di situ, Mas. Buat aku yang paling sejati ya aliran pengetahuan ini yang kebetulan lewat siapa gitu. Karena tubuh manusia tetap aja tubuh manusia, sama kayak kita. Sama aja. Dia punya sisi manusianya, punya plusnya, punya minusnya, dan itu udah hukum kesempurnaan gitu. Di dalam hukum kesempurnaan dan di dalam hukum keutuhan itu ada dia pernah melakukan benar, dia pernah melakukan salah, ya itu udah sempurna gitu buat aku.
kesempurnaan itu dalam sudut pandang sisi aku itu adalah cerita di mana dia pernah benar, dia pernah salah, ya itu sempurna gitu. Dan betul MH Ainun Najib bilang gitu, mau kita ngejar kemanapun, ke guru manapun, guru itu bukan wujud fisik sebetulnya. Guru itu sebetulnya ya daleman kamu sendiri, sang keberadaan itu sendiri. Cerita tentang kesadaran itu sendiri, ruang kesadaran itu sendiri. Guru itu sebetulnya yang selalu berkata-kata di dalam hati kamu tanpa henti gitu. Jadi memang betul, sebetulnya kalau mau jujur ya, kalau teman-teman udah berjalan begitu banyak ruang tempat belajar, memang ada waktunya untuk hening dulu, masuk ke dalam gitu. Karena guru sejati adanya di dalam kamu sadar gitu. Di dalam kamu sadar menyadari nafas kamu sendiri, ruang nafas kamu. Karena sebetulnya dari semua itu yang kamu cari selama ini, sebetulnya kan kesejatian diri kamu sendiri. Iya. Ketika kamu mengenal dirimu, kamu mengenal Tuhanmu. Jadi kenal dulu diri, masuk ke dalam gitu Jadi sebetulnya. kita itu kadang yang kurang atau yang tidak ngasih atensi berlebih itu ketika untuk menyediakan waktu untuk sering-sering jeda, sering-sering hening gitu ya. Itu mungkin yang perlu jadi evaluasi buat buat kita semuanya gitu. Makin Betul. banyak jeda, makin banyak diam, makin bagus, makin stabil gitulah ya kira-kira ya. Oke. Betul, Mas Hendra. Karena final akhirnya yang mau dicari, Mas, dari begitu banyak kita misal nyari-nyari guru keluar, final hasil resultnya apa sih yang mau dicari sama kita semua? Kan rasa bebas, Mas, dari Hmm. lapisan endapan emosi. Yang dicari itu simple, tujuan semua orang nih, cari kanan, cari kiri, guru ini, guru itu, tujuannya itu kebebasan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Itu intinya. Dan itu nggak didapat dari kita mengeluh-elukan seseorang. Enggak. Didapatnya dari ketika kita menyadari diri kita dan kita ketemu Tuhan kita ketemu hening, kita ketemu sadar, kita ketemu tenang, diem, dan kita ketemu frekuensi diri kita sendiri. Di titik kamu diam, tenang, kamu selaras, pelan-pelan ya, kebebasan rasa itu muncul, ketenangan muncul, kebahagiaan muncul. Baru efek berikutnya finansial membaik, Oke. relationship membaik, hal-hal membaik. Dan Ya. aku terima kasih banyak ya buat ngaji Roso. Januari mau ada retreat ya? Oh iya kita ada retreat. Nanti Ya, dan itu ruang untuk diem yang aku sangat sarankan sama semua teman-teman untuk bisa ikut. oh iya Teh, itu khusus buat teman-teman Badan Revolution nanti kita kasih spesial prize ya Teh ya. Terus dong. Teh Feby nanti ikut jadi peserta. Nanti Ya, bulan Februarinya itu kita ada kelas bed offline ya. Mbak Fiona nanti tolong bisa bantu jadi panitia lah ya. Bantu bikin betul. lah ya. Mas, ada yang spesial loh dari batch offline kali ini ya, batch 24. Kita mau kasih 3 buku ya, Mas? Oh, buku goals, Ya buku kan? syukur, sama buku Iya. asumsi ya. Buku goals, Dibuat buku syukur, buku eh, asumsi. Jadi nanti teman-teman kita akan udah dapat tiga siapin buku. ya. Tuh, tiga Siapin buku tiga kayak buku, gini. terus materi offline juga, materi hard copy maksudnya. Iya, Itu nanti tanggal berapa ya Mbak ya? Tanggal yang itu kelas. tanggal 14 Februari, Mas, pas Valentine, Mas. Wow, pas Valentine. Kita nanti di Grand Orchard juga teman-teman bulan Februari kelas offline bersama dengan TVB ya di daerah Kemayoran. Terus mungkin buat teman-teman yang live di TikTok yang selama ini belum pernah terhubung Zoom, pengen belajar langsung sama Teteh tapi belum bisa, silahkan nanti join tanggal 12 ya Teh ya. Betul, tanggal 12 12 Januari. itu ada Quantum Alignment hari Senin. Bentar Ya, lagi ya, Mas ya. Itu sekitar teman-teman cuma tinggal 4 hari lagi. nanti akan dipandu Quantum Jam fokus ke finansial dan relationship. Silakan nanti join Zoom-nya sekitar 2 sampai 3 jam. Ya, Kita nanti tanggal 12 Januari. Silakan hubungi admin aja buat teman-teman yang mau join. ceritain dong, Mas, dapat apa aja, Mas? Dapat rekaman, Oh iya banyak rekaman itu. voice ya.
Bentar voice nih. recording, apa ya, voice untuk rilis kita dapat ya, video, sorry, voice-nya ya untuk rilis, lalu dapat juga untuk assumption, dapat Jadi juga ada untuk sadar nafas syukur. audio sadar nafas syukur, audio rilis, terus kemudian audio beautiful assumption, terus kemudian ada audio quantum jump dan let it go. Jadi itu semuanya nanti udah Iya, include-nya 250.000 buat teman-teman yang mau join Zoom keren. ya. eh Kecuali bagi yang pengen dapat record Zoom-nya ya. Nanti silakan hubungi admin aja. Nah, untuk yang teman-teman benar-benar butuh jeda sejenak, butuh deep gitu ya, butuh belajar tentang keheningan, kita nanti akan praktik bersama-sama dengan TVB. Dengan TVB itu sebenarnya peserta plus pembicara teman-teman. Jadi Teteh mungkin nanti akan ngisi sekitar 2 jam setengah atau 2 jam gitu. Nah, terus kemudian nanti ada Cimimi ya, ada juga yang paling banyak nanti Pawayan Mustika karena kita akan memperbanyak keheningan, dan nanti juga ada Mbak Amanda yang jadi pembicara juga sekaligus jadi master of trainernya gitu ya. Nah, teman-teman jadi silahkan, masih ada sekitar 80 berapa gitu slotnya buat retret karena tempatnya ternyata nggak ngatasi 200 teh ternyata teh. Hmm. Ya tapi Oke, oke. nggak apa-apa ya. Oke. Jadi itu teman-teman, sekarang sebelum aku masuk ke mbak-mbak ini yang sudah diundang, yang sudah join Last Badan Revolution dan banyak cerita, aku lagi-lagi pengen mengeksplor lagi pengalaman Teteh khususnya, karena Teteh ini sudah banyak mengalami lika-liku kehidupan, pahit getirnya kehidupan, sehingga mentransformasi knowledge dan experience dari Teteh ini menjadi penting untuk kita jadikan pelajaran bersama-sama gitu ya. Teh, kadang kita itu kan cukup belajar dari pengalaman hidup orang lain gitu, sudah jadi sebuah proses pembelajaran gitu. Nggak perlu kita mengalami sendiri kepahitan-kepahitan itu, cukup belajar dari pengalaman pahit seseorang, itu bisa kita hikmai, kita ambil sebuah pelajaran gitu kan. Nah, kadang yang jadi persoalan itu ketika kita ada masalah, justru nambah masalah lagi itu pada saat kita terlalu banyak yang namanya oversharing deh. Iya, Nah, iya. betul, betul. Ini menurutku ini salah satu apa ya? Salah satu masalah yang sangat serius gitu. Menurut Teteh itu apa sih bahaya oversharing masalah hidup kita, termasuk misalnya hutang, percintaan, atau kemudian hal-hal yang sebenarnya tuh kita harus simpen sendiri, tapi karena mungkin kita terlalu nyaman dibagi-bagi, dan sebenarnya kan kita nggak tahu juga ya isi batin seseorang tuh bagaimana, even itu adalah orang-orang terdekat kita gitu. Justru malah Iya, timbul masalah tambah parah, mulutnya nggak bisa dijaga, karena setiap teman dekat kita juga punya teman dekat yang lain kan masalahnya teh. Iya kan? iya, Nah, kita nih cerita nih sama teman dekat kita. Yang jadi masalah, teman dekat kita itu juga punya teman dekat yang lainnya, dan teman dekat yang lainnya punya teman dekat lainnya juga gitu. Nah, kadang kita nggak waspada, nggak antisipasi terhadap hal-hal seperti ini gitu. Makanya kita penting untuk sekolah kehidupan gitu ya. Bagaimana TVB merespon hal ini supaya tidak menjadi sebuah kebiasaan yang justru sebenarnya kan kita harus bisa memilah dan memilih juga kapan bercerita itu bisa menyembuhkan dan kapan justru malah melemahkan dan bahkan bisa menjatuhkan diri kita sendiri gitu. Gimana Teh? betul Mas Hendra. Lagi-lagi di kelas Abundant Revolution itu banyak sekali rumus-rumus yang kita sampaikan menjadi daily rutin, Mas. Salah satu daily rutin kita, jadi di kelas Abundant Revolution itu kan ada bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 tentang siapa dirimu, bab 2 tentang cara kerja realita mewujud dalam kehidupan kamu tuh gimana sih eh, sistem kerjanya gitu, itu diceritakan. Bab 3 itu di prakteknya ya, praktek sadar nafas syukur, release, sending love, termasuk quantum jump dan tabungan semesta. Nah, 30 hari daily rutin ya di nomor 1 yang kita sampaikan kepada semua peserta, itu adalah satu, terima semua realita hidupmu, kalau nggak nyaman, rilis. Lalu di situ ada footnote-nya, Mas. Kurangi mengeluh, kurangi komplain, kurangi curhat-curhat.
gitu. Jadi kenapa seperti itu? Kembali ke yang tadi aku sampaikan, ketika kamu memfokuskan sesuatu, disitulah energi mengalir, disitulah realita terjadi. Jadi pada saat kita mengulang-ulang cerita, kita ceritain ke temen, cerita itu diceritain lagi. Pada saat kita menceritakan sesuatu curhatan tertentu yang kita sebetulnya kan nggak mau itu terjadi, kita tuh jadi kayak ngasih bensin gitu, Mas. Kita jadi kayak ngasih bensin untuk memperbesar situasi itu terjadi kembali karena ada energi pembicaraan diberikan di situ gitu. Iya. Jadi aku selalu menyarankan ke semua alumni ya, baik itu peserta batch ataupun private di 30 hari daily rutinnya itu, berhenti untuk curhat-curhat lagi ya. Kalaupun nggak nyaman, kamu duduk sama rasa itu, kamu rilis. Sesuatu itu bukan untuk dicerita-ceritakan kembali dalam cerita sedihmu, karena itu tidak menyelesaikan. Bahkan itu akan menimbulkan looping. Karena kan kita fokus tuh Mas, pada saat nyeritain itu kita fokus sama rasa itu. Sama aja kita kayak minta itu terjadi lagi gitu. Kita kayak ngasih bensin Mas. Oh iya 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 iya. Kayak gitu. Jadi aku tuh selalu begitu Mas. Aku sampaikan itu jadi daily rutin nomor 1. Kurangi mengeluh, kurangi begitu banyak komplain yang marah-marah kamu sama kehidupan ini, kurangi curhat-curhat. Curhatin suami kamu lah, curhatin anak kamu, Itu curhatin nambah-nambahin mertua, masalah ya Teh? tidak menyelesaikan masalah. Jujur ya, kita cerita sama teman kita, solusi nggak ada di luar, Mas. Solusi terjadi pada saat kita justru duduk sama masalah itu. Bukan menceritakan itu ke teman kita. Karena solusi nggak ada di luar, Mas Hendra. Solusinya ada di dalam. Di titik kita menerima itu. Di titik kita sadar, terbuka, melihat bahwa rasa kecewa ini juga cinta, gitu. Iya 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 iya. Di Mungkin titik kesadaran masuk ke dalam itu justru masalah itu jadi terurai. Semakin kamu ngomongin ke orang lain, dia akan semakin looping.